Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran keempat. Yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Muatan bahasa Indonesia tentang iklan media cetak bertema toleransi dalam keberagaman. Coba kalian perhatikan percakapan Siti dan Lani berikut ini. Siti, ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Lani, aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Oh iya, tanya Siti. Mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Lani menjawab, tentu saja, aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Oh, iya juga ya, Lan, jawab Siti. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Berdasarkan percakapan tersebut, ayo kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Kalian sudah siap? Perhatikan baik-baik ya. Sayur-sayuran. Dari mana sayur kita dapatkan? Kita mendapat sayur dari kebun yang menanam sayur dan mereka jual ke pasar. Siapakah yang menanam sayur? Yang menanam sayur adalah para petani sayur. Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Peranan petani bagi kehidupan kita adalah penyedia makanan pokok bagi kita, mulai dari beras, singkong, buah, dan juga sayur. Lalu, bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungannya? Dengan cara menanam sayur untuk memenuhi kebutuhan mereka. Petani sayur menanam di ladang, sawah, dan kebun. Literasi. Ayo kita baca bacaan berikut ini tentang mengenal wortel. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 28-29. Mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karotin yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik
tanaman yang berkhasiat itu? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilo sebesar 7.000 rupiah. Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Riti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur dan kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Berdasarkan bacaan mengenal wortel, kita menemukan, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, gambar apakah itu? Yang pertama adalah gambar seorang petani yang sedang memanen wortelnya. Gambar ini menunjukkan adanya interaksi manusia dengan lingkungannya. Di gambar yang kedua, kita bisa melihat aktivitas di pasar tradisional. Ini menunjukkan adanya interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Setelah kalian membaca teks tersebut, coba identifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan keragaman yang bisa kita temukan dalam cerita mengenai wortel dalam bentuk laporan sederhana, seperti pada berikut ini. Kalian silakan mengisi pada LKPD kalian. Siap ya? Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar aktivitas di pasar tradisional. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Para pedagang dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Mereka berasal dari berbagai suku yang berbeda, daerah yang berbeda, dan agama yang berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya toleransi yang tinggi agar tercipta rasa saling menghargai dan rasa saling menghormati. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keragaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan layanan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku ataupun antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Coba perhatikan iklan masyarakat yang berkaitan dengan keragaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama berikut ini. Iklan yang pertama. Kemudian iklan yang kedua. Sudah kalian perhatikan baik-baik? Berdasarkan iklan di atas, isilah format yang ada di LKPD yang berikan penjelasan mengenai 1. Apakah gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan? 2. Apakah gambar cukup menarik? 3. Apakah gambar cukup jelas? Nah, isikan pendapat kalian pada LKPD yang sudah Bu Guru berikan dan isikan pada tabel. Diisi secara mandiri ya. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.